mata kuliah kebijakan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Khalil Dayanto SPD MPD. Yang pertama, konsep kebijakan merupakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar bencana dalam pelaksanaan suatu kebijakan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi, dan kelompok sektor swasta serta individu. Kebijakan berada dengan peraturan hukum. Jika hukum memaksakan atau melarang suatu perilaku, misalnya dalam suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Sedangkan baik Solihin Abdullah maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lainnya seperti tujuan, program keputusan, undang-undang, ketentuan standar proposal, dan grand design. Berdasarkan pendapat berbagai para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang disengaja dan dilakukan untuk seseorang untuk kelompok pemerintah dalam terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan antara berbagai alternatif dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Manfaat dan relevansi mata kuliah kebijakan pendidikan terhadap jurusan manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan. Jurusan administrasi pendidikan merupakan jurusan yang mempelajari mengenai tentang pengelolaan, pengorganisasian, perencanaan, penataan, dan itu semua merujuk pada dunia pendidikan. Dengan adanya mata kuliah kebijakan pendidikan ini merupakan suatu penjamin bagi mahasiswa untuk lebih mempelajari dunia pendidikan melalui kebijakan pendidikan yang dipelajari. Melihat dari sisi relevansi kompetensi dengan bidang kerja, lulusan administrasi pendidikan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini pun juga tercermin dalam tingkat keberdayagunaan kompetensi kejuruan dalam dunia kerja yang masuk dalam kategori cukup dibutuhkan. Artinya bahwa kompetensi kejuruan yang menjadi bekal lulusan dalam dunia kerja tidak benar-benar dibutuhkan oleh lulusan dalam memasuki dunia kerja. Adapun kompetensi yang termasuk dalam kategori dibutuhkan adalah kompetensi keterampilan dasar komunikasi, kompetensi memberikan pelayanan kepada pelanggan, dan kompetensi mengelola data dan informasi di tempat kerja. Tidak dapat mengherankan ketika kompetensi tersebut termasuk kompetensi yang tergolong dibutuhkan karena memang banyak lulusan yang bekerja sebagai pramuniaga yang membutuhkan kompetensi-kompetensi tersebut. Yang ketiga, proses formulasi kebijakan implementasi dan komunikasi oleh publik kebijakan pendidikan tingkat nasional, regional, dan lokal. Kebijakan sebagai suatu proses politik dan administratif dengan memanfaatkan diagram yang dikembangkan jelas bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang, dan sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, maka kebijakan publik boleh dikatakan sekedar retorika politik atau slogan politik. Secara teoretik, pada terhadap tahap implementasi ini proses perumusan kebijakan dapat digantikan tempatnya oleh proses implementasi kebijakan dan program-program kemudian diaktifkan. Misalnya, sebuah keputusan suatu perusahaan swasta menetapkan harga jual produk yang dihasilkan merupakan contoh kebijakan privat. Contoh perusahaan swasta adalah lembaga privat dan keputusannya memang tidak mengikat atau bersifat memaksa bagi perusahaan lain atau masyarakat luas. Kebijakan privat ini hanya berlaku internal dan bagi lembaga para individu saja. Sungguh tidak alok apabila kebijakan publik disamakan dengan kebijakan privat atau nafas dari kebijakan publik berisi privat. Kebijakan pendidikan di Indonesia dan di negara berkembang dan negara maju. Kebijakan pendidikan di negara berkembang salah satunya adalah negara Korea Selatan. Sistem pengelolaan pendidikan di Korea Selatan dilaksanakan oleh pemerintahan. Kekuasaan dan kewenangan dilimpahkan kepada Menteri Pendidikan. Kebijakan Menteri dilaksanakan
khusus yaitu Seoul dan Busan. Masing-masing Dewan Pendidikan terdiri dari 7 orang anggota yang dipilih oleh daerah otonom. Dari 5 orang yang terpilih dan 2 orang lainnya merupakan jabatan ex office yang dipegang oleh wali kota daerah khusus atau gubernur provinsi dan super independen. Dewan Pendidikan diketahui oleh wali kota atau gubernur. Pemerintahan menganggarkan pengelolaan sistem pendidikan nasional yang berasal dari alokasi dana APBN. Anggaran pendidikan di Korea Selatan berasal dari anggaran negara dengan total anggaran 18,19%. Dari anggaran negara pada tahun 1995 ada kebijakan wajib belajar 9 tahun sehingga porsi anggaran terbesar diperuntukkan untuk ini. Adapun sumber biaya pendidikan bersumber dari GPN untuk pendidikan, pajak pendidikan, keuangan pendidikan daerah, dunia industri khususnya bagi pendidikan kejuruan. Sistem pendidikan di Korea Selatan adalah 6 tahun. 3 tahun SMP, 3 tahun SMU, dan 4 tahun universitas. Secara umum terdiri dari 6, 3, 3, 4. Untuk jenjang SD dan SMP, semua biaya sekolah ditanggung oleh pemerintah selama 9 tahun. Pendidikan negara maju adalah salah satunya negara Kanada. Banyak dipengaruhi oleh sosial, politik, ekonomi, dan agama. Lain hal ini merupakan konsep baru tentang kesempatan pendidikan bagi semua orang. Di negara ini pendidikan disediakan, didanai, dan diawasi oleh pemerintah federal, provinsi, dan daerah. Sedangkan kurikulumnya diawasi oleh pemerintah provinsi. Pendidikan di Kanada pada umumnya dibagi menjadi 4. Pendidikan SD meliputi pra-TK, TK, dan SD. Untuk pendidikan dasar ada yang menyelenggarakan dari kelas 1 sampai 6 dan 1 sampai 8. Kurikulumnya meliputi bahasa, matematika, sosial, seni. Pendidikan menengah umumnya di Kanada berlaku sistem SMA selama 3 tahun. Tetapi terdapat perbedaan lama waktu tempuh di sekolah menengah. Ini bisa terjadi antara provinsi satu dengan lainnya. Pendidikan menengah ini adalah untuk mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi dan menyiapkan keahlian tertentu. Pendidikan tinggi meliputi universitas dan sekolah tinggi. Pada tingkat ini ada universitas berbahasa pengantar bahasa Inggris, misalnya Universitas British Columbia. Ada juga yang berbahasa pengantar Prancis, misalnya Universitas Montreal, dan ada juga dari kedua, misalnya Universitas Ottawa. Jadi sistem pendidikan masih membutuhkan banyak pembenahan di berbagai aspek. Meski pemerintahan telah berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan sistem pendidikan, tidak bisa dipungkiri jika masih terdapat beberapa kelemahan di berbagai sisi. Agar revisi sistem pendidikan dalam negara dapat berjalan dengan optimal, dibutuhkan contoh referensi sistemnya dari negara-negara yang berkembang dan yang lebih maju. Kegiatan membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dengan negara maju dan negara berkembang hendaknya dilakukan agar menjadi bahan introspeksi bagian mana yang perlu diperbaiki. Untuk ini, pembahasan mengenai sistem pendidikan di Indonesia dan perbandingannya dengan negara berkembang dan negara maju berikutnya ini layak untuk disimak bersama. Yang kelima, harapan dan rekomendasi kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya. Dalam dunia pendidikan di Indonesia, kita dituntut untuk mencari nilai sebesar-besarnya, bukan untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Kurikulum yang diterapkan terasa begitu berat bagi kami. Ditambah dengan kondisi sekarang, ini dalam masa pandemi virus COVID-19. Kami merasa semua mustahil hanya dengan menonton melalui komputer ataupun gadget smartphone. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merilis kebijakan yakni sumber pendanaan untuk pendidikan adalah 20% dari APBN yang dimana berarti senilai 81, triliun. Kami dengan segenap hati sangat berharap jika angka-angka besar tersebut dapat dibagikan secara merata
Kami tidak ingin teman-teman yang seharusnya sangat membutuhkan justru tak mendapatkan hak yang menjadi haknya. Saya sangat berharap kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya mampu memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Bukan hanya soal mencari nilai, melainkan juga tentang mencari kualitas dari ilmu pengetahuan yang telah kami pelajari. Kami yakin apabila sejak dini kami difokuskan dengan bidang yang kita kuasai tentang tenaga sumber daya manusia, kita pasti bisa bersaing dengan negara-negara dengan kebijakan pendidikan yang sudah berkembang dan maju.